Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, menaikkan pujian, syukur, penyembahan pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat setiap kebaikan-kebaikan yang Kau nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kami. Terima kasih buat kemurahan-Mu yang terus Kau nyatakan di sepanjang hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami datang dengan hati yang rindu, hati yang haus akan Engkau, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji. Engkau Allah yang layak disembah. Sebab Engkau satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain. Kami datang dengan hati yang rindu akan Engkau, dengan kasih yang telah Kau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Sekali berkatakan, Tuhan kami rindu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwa menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Allah kuasa dalam kemuliaan yang Tuhanku masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus.
Ku nanti Engkau Allah besar dalam kemuliaan-Nya duduk. Ku sembah Engkau Allah besar dalam kemuliaan-Nya. Menanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya duduk. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Dalam kemuliaan-Nya. Dalam kemuliaan-Nya. Kami nanti-nantikan Engkau dalam hadirat-Mu. Kami nanti-nantikan Engkau dalam hadirat-Mu. Indah hadirat-Mu, indah hadirat-Mu, kami menyembah. Dengan penuh rasa rindu kami datang, sebab Kau satu-satunya, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau yang kami rindukan, yang kami nanti-nantikan. Lebih dari apapun, lebih dari siapapun, kami bersyukur. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami sembah. Kami sembah. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Yesus, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kau satu-satunya penolong yang ajaib.
Satu-satunya Allah yang setia, Allah yang tak pernah berubah, dulu sekarang sampai selamanya. Tetap sama, baik kasih maupun kuasa tak pernah berubah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu, terpujilah namamu, kami sembah, kami sembah, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau, ajaib Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Yesus. Kami sembah, kami sembah, mulia, mulia. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau. Hanya Engkau satu-satunya, tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Sebab hanya kepadamu hati kami percaya, hanya kepadamu hati kami berharap. Sebab Engkau setia, Kau tak pernah ingkar janji, Kau tetap sama, dulu sekarang bahkan sampai selamanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib,
Kami terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulialah nama Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagi yang percaya kepadamu. Biarlah kau dapati hati kami percaya kepadamu. Sebab kami mau mempercayakan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan. Sebab kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Engkau segalanya bagi kami. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Yesus, Yesus Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau satu-satunya. Hanya kepadamu kami percaya. Hanya kepadamu kami berharap. Sebab Engkau setia, Engkau tak pernah ingkar janji. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Engkaulah segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Hanya kepadamu hati kami percaya.
Sebab Engkau setia, Kau tak pernah ingkar janji. Dari semua yang baik yang Kau janjikan bagi kami, semuanya Kau genapi. Bagi yang percaya kepada-Mu. Haleluya. Haleluya. Biar hidup kami seturut dengan kehendak dan rencana. Sebab Engkau Allah yang sempurna. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenai firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, berikan Roh-Mu. Ya Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, berikan hidupku mengenai firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenai firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalam, jadi bukti kebesaran. Kau bersama di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama
di dalam jadi bukti kebesaran-Mu. Biarlah hidup kami jadi bukti kebesaran-Mu. Dan kami percaya itu terjadi saat hidup kami selaras dengan firman. Engkau setia akan setiap janji-janji firman. Sebab itu kami mau berpegang teguh pada firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Supaya kami melihat perbuatan-perbuatan besar dan ajaib dinyatakan dalam hidup kami. Bapak, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Will. Oke, terima kasih Pak. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita kembali belajar bersama firman Tuhan. Hari ini kita masuk di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-8. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita belajar bersama. Judul perikop yang pertama yaitu anak nabi sebagai tanda. Untuk ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa, Maher Shalal Hasbas. Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Zakaria bin Yeremia. Kemudian aku menghampiri istriku, yang mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Shalal Hasbas, sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapa, ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Nah, di perikop pertama ini, Bapak Ibu, kita bisa lihat bahwa Raja Yesaya sangat berhikmat dan pintar. Ketika Tuhan berfirman kepadanya, kita tahu Nabi Yesaya ini langsung memanggil dua orang saksi. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa apa yang difirmankan Tuhan kepadanya, dia tahu bahwa kalau dia bicara kepada istrinya, belum tentu istrinya percaya kepada Nabi Yesaya bahwa Tuhan telah berfirman kepadanya untuk menamainya seorang anak. Tetapi dengan adanya dua orang saksi ini, itu akan membuat istrinya percaya bahwa memang benar Tuhan yang berfirman kepadanya untuk memberikan nama kepada anaknya. Nah, di sini saya kemarin mencari di Google apa sih arti nama Maher Shalal Hasbas ini. Ternyata pengertiannya itu seperti perampasan yang tangkas atau perampokan yang cepat, karena di sini Tuhan memberi tanda bahwa kedepannya bahwa daerah Yehuda itu akan dirampok atau dirampas dengan suatu bencana. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan, saya juga merenungkan kemarin, bagaimana sih Tuhan memberikan tanda kepada nabi. Saya merenungkan bahwa di zaman dahulu banyak nabi-nabi atau orang-orang sering diberikan tanda oleh Tuhan. Nah, di sini kenapa sih Nabi Yesaya sering diberikan tanda kepada Tuhan? Yang pertama saya rangkukan bahwa Nabi Yesaya ini orang yang dekat dan mengenal dengan Tuhan. Ya, orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan tanda kepada Nabi Yesaya. Nah, pada zaman sekarang sih, bagaimana sih caranya kita bisa dekat dan mengenal Tuhan?
Ya, tidak lain yaitu kita sering membaca firman Tuhan, karena di firman Tuhan itu tanpa kita sadari, kita setiap hari itu berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan berbicara di dalam hidup kita. Kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan itu yaitu dengan firman Tuhan, yaitu dengan kita mempraktekkan setiap hari dengan cara 4M itu. Kita membaca, merenungkan, melakukan dan membagikan firman Tuhan. Nah, itulah yang membuat kita bisa mengenal lebih dekat dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, dan kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga dengan cara yang begitu, kita tahu, kita tanpa disadarin, Tuhan akan memberikan beberapa tanda kepada diri kita. Kita mau seperti Nabi Yesaya yang diberikan tanda, Tuhan memberikan tanda kepada hidup kita, tanpa kita sadari ketika kita membaca firman Tuhan, apapun yang kita lakukan, di dalam, baik itu kita dalam urusan keluarga, urusan pekerjaan, bisnis, apapun itu, ketika kita menghadapi masalah, membutuhkan suatu keputusan, ketika kita membaca firman, kita sering membaca firman, itu otomatis ya tanda-tanda dari Tuhan itu akan keluar. Keluarnya dari apa? Ya bukannya kita bermimpi, bukannya Tuhan langsung keluar dari malaikat yang keluar, tetapi yang keluar itu firman Tuhan sebagai tanda untuk kita mengambil suatu keputusan yang benar di dalam hidup kita. Nah, itu yang saya pahamin di zaman sekarang. Bukan di zaman dahulu ya Tuhan langsung berbicara kepada nabi itu sendiri, suara Tuhan langsung keluar. Tapi di zaman sekarang, karena sudah ada firman Tuhan di Alkitab ditulis semua, ya Tuhan tidak berbicara langsung mengeluarkan suara yang begitu, sehingga ya kadang kita ragu kalau ada suara ini suara Tuhan atau suara hantu, kan kita tidak tahu suara siapa ini. Kita malah takut. Tetapi ya Tuhan memberikan firman ini, ya itu ada maksud ketika kita sering membaca firman, melakukan 4M itu, kita membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga ya tanda-tanda itu ya dikeluarkan oleh firman Tuhan. Setiap apapun yang kita lakukan, baik itu di dalam suatu masalah, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, apapun itu, di dalam pelayanan juga, ya kita harus sering mempraktikkan 4M, membaca firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan itulah ada solusi, ada jalan keluar. Kita tidak bisa mengandalkan manusia, tidak bisa mencari yang lain, tapi kita mengandalkan Tuhan. Karena di sini Tuhan memberikan tanda kepada Nabi Yesaya itu karena Raja Ahaz yang dahulu meragukan Tuhan itu sendiri. Karena Raja Ahaz kita tahu kemarin di Yesaya 7 itu, ia meragukan akan tanda-tanda yang diberikan Tuhan kepada Yesaya. Untuk yang di perikop pertama, itu yang untuk perikop kedua, kita bisa lihat di ayat kelima, judul perikop kedua yaitu penyerbuan Asyur ke Yehuda. Di ayat kelima, Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku, oleh karena bangsa ini telah menolak air Siloah yang mengalir lamban, dan telah tawar hati terhadap Rezin dan anak Remalia. Sebab itu, sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya, serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher. Dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negeri, ya Immanuel. Ketahuilah, hai bangsa-bangsa, dan terkejutlah. Perhatikanlah ya segala pelosok bumi. Berikat pingganglah dan terkejutlah. Berikat pingganglah dan terkejutlah. Buatlah rancangan, tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan, tetapi tidak terlaksana juga. Sebab Allah menyertai kami. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana ya di zaman dahulu kan, di perjanjian lama kita sering mendengar apa yang jelek, apa yang buruk, itu menjadi peringatan untuk kita, dan apa yang bagus itu menjadi contoh. Nah, di sini
karena ketidaktaatan Raja Ahaz terhadap tanda-tanda dari Tuhan, firman Tuhan, karena ketidaksabaran Raja Ahaz. Di sini kita bisa lihat Tuhan itu memberikan tanda, memberikan pertolongan kepada Raja Ahaz, yaitu seperti air Siloa yang mengalir lambat. Karena apa? Ya, Raja Ahaz ini mau cepat kemarin pertolongannya, jawaban apapun keputusan yang diambil Raja Ahaz tuh, dia mau cepat jawaban dari Tuhan. Ternyata ya kita bisa tahu di sini Tuhan memberikan pertolongan, memberikan jawaban itu tidak cepat, lambat. Tetapi kita tahu pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Beda dengan apa yang kita mau. Sehingga di sini Raja Ahaz tidak sabar. Di sini Tuhan marah dan mengizinkan. Nah, di perjanjian lama sini ya kita bisa lihat memang Tuhan selalu orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan akan mendapatkan bencana. Nah, di sini kita bisa lihat kalau di zaman sekarang bisa diibaratkan itu sebagai tsunami yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada daerah di Yehuda. Itu sampai bisa melewati tebing, mengalir sebegitu dahsyatnya air yang datang seperti tsunami. Dan kemudian di ayat yang ke-10 kita bisa lihat, buatlah rancangan tetapi akan gagal juga, ambillah keputusan tetapi tidak terlaksana juga sebab Allah menyertai kami. Di sini kita bisa lihat apapun yang dirancangkan kita, apapun yang diambil keputusan dari kita sebagai manusia, tetapi kita percaya segala rancangan apapun itu kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, tidak menyertai setiap keputusan kita terhadap Tuhan, semuanya akan sia-sia. Semuanya itu kalau tidak sesuai dengan ekspektasi hidup kita akan kecewa. Tetapi ketika kita mengandalkan manusia, mengandalkan Tuhan, setiap rancangan kita berdoa, kita minta petunjuk dari Tuhan, keputusan apapun, walaupun bukan saat ini yang terjadi, bukan bukan apa yang kita mau terjadi, apapun itu, tetapi kita percaya semuanya itu baik untuk diri kita, karena rancangan itu adalah rancangan yang kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun itu, kalau kita melibatkan Tuhan di dalam setiap keputusan kita, itu akan mendatangkan kebaikan tuh di dalam hidup kita. Kita tidak mau mencontoh seperti Raja Ahaz yang tidak taat kepada Tuhan, yang mau sebegitu cepat keputusan apapun, jawaban apapun, ia mau datang lebih cepat, tidak mengikuti waktunya Tuhan. Dan di perikop yang ketiga, yaitu dengan judul Yesaya terpaksa bersembunyi. Tuhan berfirman kembali kepada Yesaya di ayat 11, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Ketika tangannya menguasai aku, dan ketika ia memperingatkan aku supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan, dan apa yang mereka takuti janganlah kamu takuti, dan janganlah gentar melihatnya. Nah, di ayat yang 11 ini bagaimana firman Tuhan itu berfirman kembali dengan Yesaya, karena karena kita tahu Yesaya adalah orang yang taat akan firman Tuhan dan mengikuti Tuhan terus. Jadi Tuhan itu selalu berfirman kepadanya, menghindarkan Nabi Yesaya kepada hal-hal yang buruk. Nah, itulah bagaimana kita, kalau kita taat, kita mau mendengar terus suara Tuhan, kita mau bangun hubungan dengan Tuhan, kita akan sering mendengar tanda-tanda dari Tuhan, baik itu melalui firman Tuhan. Itu akan meluputkan kita dari segala bencana, dari segala hal-hal buruk di dalam hidup kita. Di sini Tuhan berfirman kepadanya, jangan ikut persepakatan antara bangsa-bangsa yang mungkin Tuhan tahu bahwa persepakatan itu adalah persepakatan yang buruk untuk Nabi Yesaya. Jangan ikut, jangan kau takut, karena Tuhan menyertai engkau. Jangan takut. Di saat ini kan kita tahu bahwa di dalam tahun-tahun ini banyak orang yang bilang
dunia ekonomi sedang tidak baik-baik saja ini. Nah, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita jangan takut apa kata dunia. Bahwa persepakatan bahwa satu yang bilang itu jelek, itu apa, tapi kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita sering membaca firman Tuhan, kita akan dikuatkan bahwa segala sesuatu apapun itu, kalau kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan sama sekali. Karena di dalam firman Tuhan selalu menyertai orang-orang yang taat dan orang-orang yang benar yang mau mengikuti Tuhan. Di ayat ke-13 kita baca lagi, tetapi Tuhan semesta alam dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut dan terhadap dialah kamu harus gentar. Nah, di sini ditegaskan kembali bahwa yang harus kalian takutin, yang harus kita gentar yaitu kepada Tuhan. Karena segala sesuatu kita bisa lihat dari hidup kita, dari kita lahir sampai kita dewasa sekarang, yang menyertai kita itu Tuhan. Segala alam semesta bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Karena hanya dialah kita bisa takut. Dan di ayat ke-14, ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu. Serta menjadi cerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Nah, di sini diberitahu lagi bahwa zaman dahulu di kerajaan Israel dulu, ya Israel adalah bangsa yang tegur tengkuk, yang sering bebal. Nah, di sini diberitahu bahwa jangan seperti Israel. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh, dan luka parah, tertangkap, dan tertawan. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memateraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Nah, di sini ajaran saya disuruh untuk menyimpan kesaksian ini dan membagikannya kepada seluruh murid-muridnya. Apa yang kita alamin di dalam hidup kita, yang pengalaman bersama Tuhan, untuk menguatkan sesama kita, ya baiklah kita menjadi saksi untuk hidup orang-orang, kita berbagi, kita menceritakan kebaikan Tuhan. Dan ayat ke-17, dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di gunung Sion. Nah, sini ditegaskan kembali oleh Nabi Yesaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya, baik pemberian anak apapun itu adalah sebagai tanda Tuhan. Dia memberikan lagi mengasih tahu kepada orang-orang bahwa di dalam hidupnya Tuhan bekerja. Di dalam hidupnya Tuhan ikut campur di dalam hidupnya, di dalam hidup Yesaya. Banyak tanda yang diberikan Tuhan kepada Nabi Yesaya. Nah, itulah yang disaksikan untuk orang-orang di sekitarnya. Dari ayat 19, dan apabila orang berkata kepadamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allah? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Nah, di ayat 19 ini, kita sering menemui, saya dahulu juga tidak mengerti ya, banyak orang-orang dan memperingati ada hari di mana kalau di Tionghoa itu ada namanya Cengbeng. Kalau di tetangga kita ada yang sebelum bulan puasa atau bulan puasa itu ziarah ke makam-makam. Nah, sebenarnya apa sih esensi, apa sih makna kita ziarah ke makam tempat orang meninggal itu? Nah, di sini kan di ayat 19 diberitahu bahwa sebenarnya di sini kita mengunjungi makam atau tempat orang meninggal itu untuk kita supaya kita tahu, supaya kita belajar bahwa kedepannya nantinya kita akan kembali ke tanah, kita akan meninggal juga, bahwa sesungguhnya yang di dalam hidupnya kita sekarang ini itu tidak ada yang kekal, kekekalan itu hanya ada di surga. Dan di sini kita sering lihat bahwa orang kadang ziarah ke makam, datang ke kuburan itu
bukannya kita kita merenungkan bagaimana hidup kita sekarang dan sampai nanti ini akhirnya kita nanti akan di sini juga. Tetapi banyak orang yang datang ke makam itu berdoa, meminta sesuatu dengan orang yang sudah meninggal. Nah, itu yang tidak tepat, yang tidak benar. Karena apa? Di sini di ayat 19 ini sudah dituliskan bahwa kita tahu bahwa orang yang sudah mati dengan orang yang sudah hidup itu sudah berbeda alam, sudah tidak ada hubungannya lagi. Sehingga kadang saya lihat ada orang yang datang ke kuburan minta berkat dengan orang-orang yang sudah meninggal, minta keselamatan agar anak cucunya dilindungi oleh orang-orang yang sudah meninggal. Nah, itu salah besar. Karena apa? Orang yang bisa melindungi kita di waktu kita hidup yaitu dengan Tuhan itu sendiri. Kita harus meminta kepada perlindungan kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Apalagi orang-orang yang datang dengan orang pintar, dengan peramal, minta petunjuk dengan peramal, dengan orang-orang pintar. Nah, orang-orang yang datang dengan ke dukun orang-orang pintar itu bahwa ya kita tahu kita orang-orang yang datang ke orang-orang pintar itu berarti orang itu, mohon maaf, ya orang yang lebih bodoh dari orang yang pintar itu. Padahal ya kita sekolah dapat gelar S1, S2, tapi orang yang kayak orang pintar itu, dukun itu ya tidak sekolah, cuma pintar ngomong aja. Kita yang dibodohin. Orang-orang yang datang ke orang pintar tuh ya orang-orang yang bodoh. Makanya baiklah kita datang kepada Tuhan, kita sering baca firman, nah, itulah yang menguatkan kita. Dan yang ayat ke-20, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Mereka akan berlalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar, dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menghadap ke langit dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Nah, di ayat ke-20 ini, carilah pengajaran kesaksian, siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Nah, di sini diartikan bahwa orang yang berbicara tidak sesuai dengan faktanya atau berbohong, itu akan mendatangkan kebinasaan. Kita diajarkan di dalam sini, berbicaralah sesuai dengan faktanya, berbicaralah dengan kejujuran, apapun yang kita lakukan, kita mau berbicara sesuai dengan firman Tuhan yang diajarkan. Itu yang bisa saya bagikan. Tuhan memberkati. Silakan Pak Heri untuk ditambahkan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Will buat sharing firman pagi hari ini. Tentu ini adalah sebuah kisah yang dapat kita belajar banyak hal dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Willy tentunya. Tetapi ada hal yang ingin saya simpulkan. Nah, di dalam konteks perjanjian lama, memang kita tahu Tuhan berbicara kepada umatnya itu hanya melalui orang-orang tertentu, yaitu melalui nabi. Tetapi ya kita bersyukur kalau hari-hari ini di dalam Kristus sebagai anak Allah oleh karya penebusan salib, kita bisa berseru ya Aba, ya Bapa, artinya kita mempunyai hubungan langsung untuk kita bisa berkomunikasi secara langsung kepada Tuhan. Nah, dalam konteks perjanjian lama yang saya katakan tadi, Tuhan bisa berbicara dengan berbagai macam cara. Dan salah satunya seperti apa yang tadi di awal sudah dibahas tentang tanda-tanda. Bahkan saya masih ingat kalau mungkin 3 dekade yang lalu, 30-an tahun yang lalu, di antara kami waktu itu, meminta tanda itu sepertinya sesuatu yang masih cukup umum. Ya nggak tahu dengan kondisi sekarang ya di dalam institusi saya yang lama, apakah masih banyak yang minta tanda. Contoh kalau mau nikah, Tuhan aku minta tanda kalau dia itu memang jodohku, aku mau nanti dia pakai baju warna kuning, wah tiba-tiba pakai baju merah, berarti ini bukan jodohku nih. Nah, saya nggak tahu apakah di antara bapak ibu dulu juga pernah minta tanda-tanda seperti itu. Tuhan kalau memang ini kehendakmu, aku kerja tempat ini, Tuhan kasih tanda seperti ini. Ya minta tandanya
Ada yang ngomong ini, semakin aneh, semakin nggak mungkin tandanya, nah itu nanti semakin tokcer kalau seandainya dipenuhin. Nah, it's okay, nggak salah Bapak Ibu. Nah, Ibu Nova dulu punya pengalaman untuk dapat Pak Irwan mungkin minta tanda waktu itu ya. Ya, saya ingat zaman-zaman 30 tahun yang lalu, sudah terbiasa kita minta tanda. Ini benar nggak dari Tuhan? Nah, tentu sekali lagi dalam konteks perjanjian lama ya memang bangsa Israel harus menunggu seorang nabi yang ngomong atau memberikan tanda. Dan kita akan banyak baca di perjanjian lama. Nah, tetapi sekali lagi bersyukur di dalam konteks perjanjian baru di dalam Kristus kita ini punya akses langsung sekali lagi karena Allah itu Bapa kita dan kita anak-anaknya dan seperti Bapa dan anak bisa berkomunikasi dan harusnya kita semakin mengenal. Tapi kalaupun ada orang Kristen di awal-awal kekristenan dia minta tanda, salah nggak? Enggak, Bapak Ibu. Gambaran sederhananya seperti ini. Kalau kita nggak pernah menuju satu tempat dan kita minta diarahkan oleh seorang yang ngerti jalan itu, terus dia akan beri tanda-tanda. Oh, nanti kalau kamu sudah ketemu pohon ini ya di simpang 4, nah kamu belok kanan. Nah, nanti kalau sudah ketemu Alfamart di sebelah kiri, nah kamu pasti simpang 3 belok kiri. Nah, atau kalau nanti tandanya jalanan sudah mulai menurun, nah artinya tuh sudah mulai dekat. Nah, it's okay Bapak Ibu. Untuk pertama kali, sebelum kita pernah melewati jalan itu menuju satu tempat, kita diarahkan. Tapi kan nggak mungkin setiap kali kita mau ke situ lagi, kita minta diarahkan oleh seseorang untuk mengingatkan lagi, memberi tanda-tanda. Karena semakin sering kita lewati jalan itu, sering ke tempat itu, kita udah semakin kenal, sudah semakin paham. Bahkan maaf, kita nggak perlu lagi lihat tanda-tanda, kita sudah tahu. Sampai istilah orang Jambi itu, seperti sopir-sopir travel itu ya, tutup mata be sampai Palembang kami ini. Karena memang tiap hari lewat jalan itu. Nah, hidup kita dengan Tuhan harusnya seperti itu Bapak Ibu. Semakin kita sering berjalan bersama Tuhan, kita nggak perlu lagi minta dikit-dikit tanda. Sama seperti tadi Willy bilang kan Tuhan tuh bisa ngomong dengan firman-Nya. Firman yang bisa menjadi warning, peringatan, firman yang bisa jadi tanda untuk kita maju atau enggak. Karena seperti berkali-kali saya katakan, Tuhan itu punya banyak cara untuk ngomong dengan kita. Yang memang sangat jarang sekali seperti Willy tadi katakan secara pribadi saya pun juga belum pernah dengar secara audible Tuhan ngomong Harry, belum. Tapi Tuhan sering ngomong tuh yang pertama lewat hati nurani kita. Makanya hati nurani kita harus murni. Jangan dipenuhi dengan pikiran yang sia-sia, ketakutan, kekhawatiran, sehingga kita nggak bisa dengar suara Tuhan lagi. Kita nggak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Terus Tuhan bisa ngomong ya lewat firman. Jadi sederhana saya selalu ngomong, Pak, gimana caranya supaya saya tahu itu suara Tuhan atau bukan? Selama itu selaras dengan firman Tuhan, itu pasti suara Tuhan. Tapi kalau bertentangan dengan firman Tuhan, udah pasti itu bukan suara Tuhan. Karena firman Tuhan itulah suara Tuhan. Nah, lewat khotbah, lewat renungan harian. Nah, Tuhan juga bisa ngomong lewat pemimpin rohani, sahabat rohani. Tuhan bisa ngomong lewat kejadian alam. Tuhan bisa ngomong lewat kejadian umum. Tuhan juga bisa ngomong lewat kejadian khusus. Nah, bagian kita adalah belajar untuk peka terus dengerin suara Tuhan. Gimana caranya? Ya seperti Willy tadi juga disampaikan. Saat teduh. Dan salah satu caranya yang Bapak Ibu ikuti selama ini, Koram Deo, dengerin pengajaran firman. Sehingga pada waktu nanti kita menghadapi sebuah situasi, ya firman itu muncul. Sama seperti ilustrasi yang Pak Ayang juga sampaikan. Kenapa kita orang Kristen disuruh baca saja firman walaupun nggak ngerti. Ya sama seperti kita makan Bapak Ibu. Kita nggak ngerti ini fungsi telur, nutrisinya apa, untuk apa. Secara detail kadang kita nggak paham. Ya makan aja pokoknya. Nanti Tuhan sendiri yang bekerja pada waktunya, oh dia jadi tenaga. Oh dia jadi energi untuk kita berpikir. Nah jadi apalagi dengan Koram Deo dapat pencerahan, penjelasan.
Jadi sekali lagi mari bertumbuh maksud saya di dalam mengenal Tuhan secara pribadi sehingga kita peka, sehingga dalam mengambil keputusan kita bisa bijak dengerin arahan Tuhan. Jadi nggak terus minta tanda. Ini kalau dari Tuhan nanti tandanya gini ya. Orangnya datangnya begini ya. Wah, hidupnya akhirnya berkajang pada tanda dan penglihatan. Padahal firman Tuhan, Paulus pernah katakan, jangan berkajang pada penglihatan. Nah, banyak orang Kristen sampai hari ini udah puluhan tahun jadi orang Kristen, sekali lagi tanpa maksud mengecilkan fungsi dan peranan hamba Tuhan, karena saya ngomong tadi, Tuhan bisa ngomong lewat pemimpin rohani. Tapi maksud saya jangan hidup kita benar-benar bergantung pada pendeta. Apa-apa tanya pendeta. Pokoknya semua tanya pendeta, minta tanda, minta didoain. Enggak, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mengenal Tuhan lebih dalam secara pribadi. Bukan berarti nggak boleh tanya pendeta, boleh diskusi, konsultasi, ketika bingung, boleh Bapak Ibu silakan. Tapi maksud saya jangan seperti kebanyakan orang Kristen. Benar-benar apa yang dikatakan pendeta itulah yang benar, dan dia nggak mau tahu urusan dengan Tuhan secara pribadi. Itu yang maksud saya jangan. Seperti saya pernah cerita beberapa waktu yang lalu, ada satu jemaah selalu ngomong kalau dapat ayat tahun baru gitu ya. Dia selalu tanya, Pak ini maksudnya apa nih Pak? Saya bilang, kau bacalah, kau tanya Tuhan, kenapa Tuhan kasih ayat itu secara pribadi dengan kamu. Kan saya nggak tahu urusannya dengan kamu, kenapa Tuhan kasih ayat itu. Saya paling cuma bisa menjelaskan secara teologisnya, penafsiran teologis, tapi itu kan penafsiran umum. Tapi kalau Tuhan kasih ayat ini secara pribadi untuk kamu, kamu yang ngerti. Ini nasihat, ini peringatan, ini teguran, apa yang harus kamu lakukan dengan ayat ini, kamu yang ngerti. Kalau saya jelasin secara teologi, kontekstual, secara akar kata, oke, saya mungkin bisa. Tapi kan di Pelita kita diajar. Kita ini punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi sekali lagi nggak salah minta diskusi, minta didoakan oleh hamba Tuhan, PKS, it's okay, silakan. Tapi maksud saya dengan berjalannya waktu kita bertumbuh, kita mengenal Tuhan secara pribadi, kita tahu Tuhan itu mau ngomong apa dengan kita. Tuhan itu mau arahkan kita kemana. Jadi mari bertumbuh Bapak Ibu, supaya hidup kekristenan kita nggak berkajang pada penglihatan. Kan sampai hari ini banyak orang Kristen model seperti itu. Wah, tunggu penyataan, tunggu tanda, tunggu penglihatan, tunggu nubuatan. Semua itu nggak salah. Tapi sikap hatinya bisa salah kalau dia berpegang pada hal-hal itu. Makanya, akhirnya tanpa salah, tanpa sadar seperti di fasa-fasa pertama, muncullah yang namanya kultus individu. Itu juga bahaya untuk pendeta itu sendiri. Kalau semua orang benar-benar bergantung pada dia, kalau dia nggak benar-benar tulus jaga hati, wah bahaya. Bahkan dia bisa mengada-ada, karena dia tahu orang akan percaya apapun yang dia ngomong. Tapi di perjanjian baru kita diingatkan, jadilah seperti jemaat di Berea, Bapak Ibu. Kalau dengar khotbah, pulang itu diselidiki lagi. Benar nggak pendeta tadi ngomong? Sesuai nggak dengan firman Tuhan? Kadang kan kita bisa kepleset ngomong gitu, nah Bapak Ibu. Dalam khotbah, dalam sharing. Ya nggak apa-apa, makanya Tuhan mengajar kita di dalam gereja. Mula-mula di konteks gereja perjanjian baru ya dalam komunitas. Saling belajar, saling mengingatkan, saling melengkapi dengan karunia masing-masing. Jadi kalaupun contoh Bapak Ibu nanti dengar satu hari saya ngajar, ternyata kayaknya kurang pas lah Pak Heri ngajar ya. Bapak Ibu boleh ngomong, sampaikan. Mungkin ketika sadar, oh iya ya betul juga ya. Nah, contoh semalam aja kami komsel, wah kasih pendapat untuk satu teman. Bisa beda-beda. Nah, jadi hari ini pembelajarannya adalah bertumbuh dalam mengenal Tuhan, supaya dikit-dikit nggak minta tanda, apalagi minta tandanya terus kepada hamba Tuhan atau pendeta. Nanti kita bisa terjebak dengan kultus individu tadi. Kita nggak fokus dengan Tuhan lagi, kita selalu apa-apa minta.
wah pokoknya kalau pendeta ini ngomong, ini pendeta sakti nih, inilah betul nih. Nah, nggak seperti itu Bapak Ibu. Tapi mari belajar bertumbuh. Tapi kalau orang yang baru kenal Tuhan, yang seperti saya gambarkan tadi, belum pernah lewat jalan itu, bolehlah minta diarahkan. Kalau mau ke rumah Pak Simon itu gimana Pak? Lewat mana Pak? Tandanya apa rumahnya? Boleh. Tapi kalau udah berkali-kali ke rumah Pak Simon, mau telepon Pak Heri. Kalau ke rumah Pak Simon gimana Pak Heri? Besok nak ke rumah Pak Simon, telepon lagi Pak Heri. Gimana caranya ke rumah Pak Simon Pak Heri? Lewatnya lewat mana Pak Hen? Wah, itu namanya tidak bertumbuh Bapak Ibu. Tapi kalau kita semakin mengenal Tuhan, kita akan peka dengar suara Tuhan. Dan saya berdoa berharap Bapak Ibu bertumbuh dalam hal itu. Oke, terima kasih Will. Itu saja yang saya tambahkan. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Ali, nanti tutup sama Willy. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat sekali lagi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami bisa sama-sama datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Yang bersyukur buat napas kesehatan yang Tuhan berikan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Bapak hamba berdoa Tuhan, buat firman-Mu biarlah setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami semakin intim, semakin dekat dengan Engkau Bapa. Setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan, mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Kami percaya kami semakin intim dalam segala hal, dalam segala perkara. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan bersyukur berkati Ko Willy yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Berkati istrinya Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, berkati Bapa. Orang tuanya yang di Palembang Tuhan berkati. Hamba berdoa Tuhan apa yang menjadi kerinduan suami istri Ko Willy dan istri Tuhan. Mari biarlah Tuhan wujudkan dan Tuhan berikan yang terbaik untuk mereka Bapa. Hamba percaya mereka senantiasa berharap dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih biar mereka tetap setia kepada Engkau Tuhan. Hamba bersyukur kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia, kami memberkati Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan taruh kami di Indonesia, Tuhan taruh kami di Jambi, kami percaya Tuhan punya rencana yang indah atas hidup kami Tuhan. Kami berkati Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Tuhan, para Gubernur, Bupati Tuhan, Lurah, Camat, RT Tuhan, para aparat TNI, Polri Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan Bapak. Indonesia akan terus baik. Indonesia akan aman Tuhan dalam penyertaan-Mu Bapak. Karena banyak orang-orang percaya yang berdoa buat Indonesia Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat proses kemoterapi Bu Dorcas Tuhan berkati. Kami berdoa semua berjalan dengan lancar. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan senantiasa. Tuhan kami percaya Tuhan buat hidupnya yang sudah Dia berikan kepada Engkau Bapak. Kami percaya Ibu Dorcas terus menjadi saksi-Mu, menjadi terang-Mu dimanapun dia berada Bapak. Mbak percaya Tuhan, banyak hal yang Tuhan mau Ibu Dorcas lakukan Tuhan untuk menjadi saksi-Mu Bapak. Mbak percaya Tuhan, banyak orang-orang akan bertobat mengenal Engkau lewat hidupnya Bapak. Pakai dia semakin luar biasa lagi Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupannya Bapak. Kekuatan-Mu dan penyertaan-Mu senantiasa menyertai Ibu Dorcas Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hamba juga berdoa buat setiap kami yang hadir pagi hari ini. Tuhan memberkati apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi musim hidup kami Tuhan hari-hari ini. Biarlah setiap kami Tuhan sesuai dengan firman-Mu hari ini. Kami mengandalkan Engkau. Engkau adalah pengharapan kami. Engkau satu-satunya Tuhan tempat kami mengadu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati setiap pekerjaan usaha kami Bapa yang hadir pagi hari ini Bapa. Kami percaya hari-hari tidak baik, tapi kami percaya jika kami berjalan bersama-sama dengan Engkau,
Kami percaya setiap hari adalah baik Tuhan. Kami senantiasa adalah penyertaan Bapa. Kami berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami berbeda dengan orang yang belum mengenal Engkau Bapa. Kami percaya kami senantiasa mengalami hal-hal yang baik Tuhan, karena kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, sekali lagi kami ucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau lagi Tuhan lebih taat pada firman-Mu, lebih mengenal Engkau, lebih memahami Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, menyertai kami mulai dari pagi ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Ibu Ciaca di rumah sakit itu. Di rumah sakit ya? Iya, saya mau, Pak. Oke, mau. Oh, dipercepat. Enggak, sesuai. Oh, sesuai. Oh, tapi Jumat